Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita melanjutkan kajian kita tafsir juz Ammah, dan malam ini memasuki surat Al-Kafirun. Setelah 2 pekan yang lalu kita membahas tentang surat An-Nasr. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah memberikan komentar dengan menyatakan hadhihi suratul bara'ah minal amal alladhi ya'maluhul musyrikun. Surat Al-Kafirun ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, surat yang menjelaskan tentang berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal amal alladhi ya'maluhul musyrikun, dari aktivitas yang dilakukan oleh orang musyrik. Walakinnal muwajjahuna bihadzal khitab, akan tetapi mohon maaf, qauluhu ta'ala, kata Imam Ibnu Katsir lanjutannya, qul ya ayyuhal kafirun yashmulu kulla kafirin ala wajhil ard. Jadi kata qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang yang ingkar, ini mencakup seluruhnya. Jadi siapa saja yang ingkar, yang ada di muka bumi ini, ingkar kepada Allah, mengingkari akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, mengingkari tentang kemahakuasaan Allah dan Allah zat satu-satunya yang berhak diibadahi, maka masuk dalam seruan ayat ini. Jadi muwajjahuna bihadzal khitab, meskipun saat itu yang dimaksudkan adalah hum kuffaru Quraisyin, orang-orang Quraisy yang ingkar, karena ada orang-orang Quraisy yang beriman. Yang tidak beriman, yang ingkar itu seperti Abu Lahab, Abu Jahal, begitu. Mereka sampai akhir hayatnya tetap tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka, Imam Ibnu Katsir kemudian memberikan penjelasan terkait dengan sebab yang melatar belakangi atau peristiwa yang melatar belakangi Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan ayat ini. Kata beliau, hum kuffaru Quraisyin da'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ibadati authanihim sanatan wa ya'buduna ma'budahu sanatan. Jadi kufar Quraisy saat itu mengajak, meminta kepada Rasul, menyeru kepada Rasul untuk beribadah kepada, menyembah patung-patung mereka, baik itu Latta, Uzza, Manat, Suwat, ya, itu semua
Berapa lama mereka mengajak Rasul untuk mengibadahi patung-patung tersebut selama 1 tahun. Wa ya'buduna ma'budahu, setelah itu di tahun kedua orang-orang kufar Quraisy akan beribadah menyembah Tuhan yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu hadhihi surah, kemudian Allah menurunkan surat ini. Wa amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam fiha ayyatabarra'a min dinihim bil kulliyah. Kemudian Allah memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berlepas diri dari keyakinan mereka secara keseluruhan. Jadi ini berkenaan dengan asbab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita ingin mencoba mengetahui maqasid as-surah, tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan ayat ini atau surat ini. Sama dengan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu al-bara'ah minal kufri, bersikap berlepas diri dari segala macam bentuk kekafiran, wa ahlihi, dan para pengikut kekafirannya. Nah, al-kufru di sini Bapak sekalian, kufur di sini bisa mempunyai makna kufur billah, kufur kepada Allah dalam pengertian, coba jenengan cermati ketika perintah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Jadi coba jenengan cermati, ini seruan, apa pengertiannya? Pengertiannya adalah la ma'buda bihaqqin, saya bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi kalau berarti ayat ini memberikan penjelasan, hadis syahadat ini memberikan penjelasan bahwa yang berhak diibadahi dalam keyakinan kita sebagai umat Islam adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk tidak ada yang berhak untuk dimintai al-isti'anah, pertolongan, kecuali Allah. Gitu. Kenapa? Karena kita menyatakan dalam setiap kali kita melaksanakan sholat, kita mengikrarkan, dan ikrar kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Rabb kita beribadah, dan hanya kepadamu ya Rabb kita meminta pertolongan. Jadi beribadah itu hanya kepada Allah semata dan teruntuk Allah semata. Kemudian meminta pertolongan yang di luar kemampuan manusia itu hanya kepada Allah, bukan yang lainnya. Ya. Karena itu coba jenengan cermati ketika di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika terik matahari yang luar biasa dan kemudian terjadi kemarau panjang.
ketika terjadi kemarau yang begitu panjang, otomatis suhu di sana pun juga sangat panas. Ya. Kalau petunjuk Rasul, kalau suhu cuaca itu sangat panas, sholat zuhurnya agak diundur. Fa'abridu, tunggulah waktu yang agak dingin. Ya. Kemudian karena masa saat itu adalah paceklik dan cuaca yang begitu panas, akhirnya Umar mengajak untuk istisqa, meminta hujan. Jadi meminta hujan kepada Allah. Kenapa? Allah yang menurunkan al-matar, hujan. Kalau di tempat kita kan tidak langsung kepada Allah, tetapi melakukan rekayasa hujan dengan membuat hujan buatan. Gitu. Berapa biayanya? Miliar. Gitu. Ya, miliar. Padahal hujan buatan pun tidak akan sukses, tidak akan bisa memancing turunnya hujan kalau tanpa restu Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Umar radhiyallahu an itu mengajak para sahabat. Dan kata Umar, kunna nastaghitsu bi Rasulillah. Dulu ketika kita sedang musim panas, kemarau panjang, kita minta pertolongan kepada Rasul. Kapan? Di saat Rasulullah sedang khutbah. Ketika sedang khutbah, tiba-tiba orang Arab pedalaman mengatakan, halakatil amwal, harta-harta kami sudah habis. Kemudian binatang ternak kami pun banyak yang mati gara-gara tidak mendapatkan rumput. Apa gitu? Kemudian mintalah kepada Allah, doakan kami. Rasulullah SAW saat itu langsung merespon, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan untuk kami, ya Allah turunkanlah hujan untuk kami. Rasulullah di saat sedang khutbah, hujan langsung deras sampai membasahi jenggot, dan itu hujan terus selama sepekan. Lah, ini manusia ya. Kemudian pekan berikutnya hari Jumat, wahai Rasul, binatang ternak kami banyak yang mati gara-gara kena hujan, banjir. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hawaina la alaina, ya Allah turunkan hujan di sekitar kami, bukan di daerah kami. Itu doa nyarang hujan. Iya ya. Allahumma hawaina la alaina, itu doa untuk nyarang hujan, bukan pakai bawang merah diletakkan di sapu gitu, bukan. Dalam membuatan ini gitu. Tapi justru berdoa. Kenapa? Lah kita sudah menyampaikan kok, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah. Itu ikrar kita, meminta pertolongan kepada Allah, karena Allah yang mengatur. Setelah itu kemudian tidak hujan pindah. Ini istisqa. Jadi ketika dalam kondisi tertentu minta pertolongan kepada Allah, karena Allah yang mengatur. Ketika istisqa ini kan seruan untuk taubat. Jadi istisqa, permintaan hujan yang dilakukan itu dalam rangka bertaubat kepada, kenapa? Coba jenengan cermati Nabiullah Nuh alaihissalam. Kata Nabiullah Nuh dalam surat Nuh itu, faqultu astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara. Kata Allah, istighfarlah kalian kepada Allah, kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah, yursilis sama, Allah akan menurunkan dari langit
alaikum midrara, yang terus menerus rezekinya. Karena itu setelah turun hujan banyak tumbuh tetumbuhan. Nggih. Suwak. Napa suwak itu? Pernah tahu nggih? Suwak. Iya, umbi-umbian nggih. Itu kan baru muncul ketika kena hujan. Gadung nggih. Itu munculnya setelah hujan. Jamur dan sejenisnya. Yursilis sama'a alaikum midrara. Ya, jadi subhanallah. Ya, tapi dituntut untuk tidak hanya istighfar tapi harus taubat. Dan khalifah memulai taubat itu di saat itu. Tetapi yang menjadi imam adalah Al-Abbas. Kenapa? Kalau dulu di masa Rasul ada Rasul yang berdoa, sekarang kita meminta melalui paman Rasul Al-Abbas untuk berdoa dan Allah turunkan hujan. Inilah Bapak sekalian. Jadi ketika kemudian kita mengingkari Allah dalam artian tidak mau meminta pertolongan kepada Allah. Jadi al-bara'ah minal kufri wa ahli ini pertama, mereka yang kufur kepada Allah, yaitu tidak menjadikan Allah sebagai sesembahan yang berhak diibadahi, tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya dalam memohon pertolongan yang di luar kemampuan manusia. Rasul saja pada saat peperangan itu masih minta Pak kepada Allah, padahal Allah menjanjikan kemenangan, menjanjikan pertolongan. Meski sempat para sahabat kan bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu hadir? Ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu dekat. Karena itu pada saat peristiwa perang Badar, Rasulullah SAW dikala para sahabat menikmati tidur setelah perjalanan dari Madinah menuju Badar kurang lebih 180 km, yang mayoritas mereka jalan kaki gitu, yang sebagian di antara sahabat sandalnya rusak sehingga kemudian kakinya penuh dengan duri, kemudian turun hujan, kira-kira sahabat tidurnya nyenyak, angler bahasa Jawanya. Di saat sahabat sedang menikmati istirahat itu, Rasul bermunajat kepada Allah sampai menjelang waktu pagi. Rasulullah berdoa dengan menyatakan, intuhlik hadhil fi'ah, kalau sekelompok kecil ini engkau binasakan ya Allah, la tu'bad fil ardi abadah, bisa jadi engkau tidak akan disembah selamanya di muka bumi ini. Karena itu kemudian Allah menyatakan, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian beristighatsah, tastaghithuna rabbakum, memohon pertolongan kepada Allah, fastajaba lakum, Allah mengijabai. Dengan cara apa? Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin, Allah memberangkatkan pasukan dari kalangan malaikat. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, al-isti'anah billah. Yang kedua, al-bara'ah di sini, kufur di sini bisa jadi kufur dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bir Rasul, dalam dengan pengertian apa? Menolak dakwahnya. Jadi menolak dakwah Rasul. Dan ini terjadi di kalangan kaum musyrikin, karena mereka mengusir Rasulullah SAW. Ya. Buktinya apa? Pada saat Sulhu Hudaybiyah, di saat Sulhu Hudaybiyah kan Rasulullah SAW meminta kepada Ali bin Abi Thalib yang menulis perjanjian itu dengan menyatakan, min Muhammad Rasulullah. Apa kata Suhail bin Amr? Kalau kami mengakui engkau utusan Allah, tidak perlu kami perangi. Berarti memang kufur di sini kufur terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam,
bukan mengingkari kepribadian beliau, bukan. Kenapa? Ketika Rasulullah tanya kepada mereka, bagaimana posisi saya di antara kalian? Mereka mengatakan, khiyaruna, orang yang terbaik di antara kami, wa ibnu khairin, anak dari orang baik di antara kami. Dikatakan Rasul al-Amin, begitu. Jadi secara pribadi tidak ada masalah, gitu. Tapi ketika Rasul menyatakan, saya menyampaikan pada kalian munzirun baina yaday sa'ah, bahwa mengingatkan pada mereka tentang hari kiamat. Apa respon saat itu? Abu Lahab kan menyatakan, tabban laka ya Muhammad, kata Abu Lahab. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Lahab. Jadi kufur di sini, kufur kepada Allah dan kufur dengan Rasul. Yang ketiga, kufur bisa dimaksudkan adalah al-kufru bil Islam, mengingkari tentang kebenaran agama Islam. Padahal Allah menyatakan innad dina indallahil Islam. Ya. Dan Islam ini agama yang mencakup sumul, atau agama sumul atau syamil, mencakup seluruhnya, mulai dari qablan naum sampai ba'dan naum. Mulai sebelum tidur diatur oleh Islam, termasuk cara berpakaian, cara pakai sandal, melepas sandal, memakai baju, melepas baju, ketika kita nyisir, bercermin, itu diatur, gitu. Dimana di saat kita bercermin kita mengatakan, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi, ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus ciptaan fisik yang kau berikan padaku, maka perbaguslah akhlakku. Berarti doa yang kita baca semestinya mengantarkan kita semakin hari semakin baik secara akhlak, gitu. Etika, cara bergaul, cara berkomunikasi itu semakin baik semestinya. Kenapa? Karena setiap kita bercermin berdoa. Kalau kemudian tidak ada perubahan dari sisi akhlak kita, berarti ketika kita bercermin lupa berdoa, atau di saat berdoa antara lisan dan hati tidak nyambung, begitu. Padahal mestinya harus semakin bagus akhlak kita, murah senyum, kemudian mudah tegur sapa, begitu. Ya. Tetapi memang Rasulullah menyampaikan di antara tanda-tanda kiamat adalah salam itu hanya untuk yang dikenal. Jadi mengucapkan salam hanya yang kenal-kenal saja, tidak kenal tidak pernah salam. Ini problem. Semestinya kalau kita menunjukkan sikap, cara berpakaian mengikuti petunjuk Rasul, gitu, maka jelas ketika di luar, oh ini saudara kita Muslim, assalamualaikum. Lah sekarang kadang tidak ada beda yang Muslim dengan non Muslim, Muslimah dan non Muslimah, tidak ketara kadang. Itu ya repot lagi kalau kemudian beda organisasi saja sudah tidak mau salam. Wah, itu ruwet itu. Salam bareng. Ya, kenapa? Karena memang doanya begitu, kama hasanta khalqi fahassin khuluqi, engkau telah memperbagus. Jadi sumul, Pak, gitu. Termasuk cuci tangan, gitu, menikmati makanan dengan tangan, itu semua sudah diatur dalam Islam. Menyisir, bahkan nyukur pun juga diatur, gitu. Tidak boleh ada qaza, separuh dicukur separuhnya badan. Sekarang kan ada yang model begitu.
Jadi makanya Bapak Ibu jenengan cermati, Al-Imam Nawawi rahimahullah, Al-Imam Nawawi itu setelah menulis buku tentang hadis arba'in, tentang akhlak, kemudian kan juga menulis buku tentang Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Di situ berbicara tentang kesabaran, tentang ikhlas, termasuk tentang akhlak, cara berpakaian, itu semua. Bagaimana bertetangga pun juga diatur dalam Islam. Kemudian zikirnya pun juga ditulis, kitabnya namanya kitab Al-Adhkar. Jadi memang harus begitu. Kita ke depan selesai mungkin juz amma atau apa, kita coba nanti menyisakan waktu untuk mempelajari hadis-hadis tentang akhlak, supaya apa? Akhlak kita semakin baik, ya, akhlak kita semakin baik. Kenapa? Rasulullah mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi orang mukmin yang paling sempurna di mata Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sumeh, begitulah bahasa Jawanya. Apa bahasa Maduranya sumeh itu? Murah senyum. Kenapa Pak? Berencah. Oh, berencah. Jadi Masya Allah itu ya. Jadi ibu sekalian, ayat ini sekali lagi, surat Al-Kafirun ini, atau maksud tujuan Allah menghadirkan adalah al-bara'ah minal kufri, berlepas diri dari segala macam bentuk kekufuran, baik kufur kepada Allah, kufur kepada Rasul, kufur terhadap Islam, wa ahlihi, dan kita berlepas diri dari perilaku orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Rasul, ingkar terhadap kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa keistimewaan yang Allah sampaikan sebelum saya bahas lebih lanjut tentang ayat. Ada 3 hadis yang barangkali kita bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Yang pertama, hadis yang bersumber dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihadhi surah. Jadi Rasulullah SAW itu membaca surat ini, yaitu surat Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir, wa surat al-ikhlas, dan Qul huwallahu ahad. Kapan? Nah, 1 rokaatai tawaf, 2 rakaat setelah melaksanakan tawaf. Azan belum ya? Ya, saya boleh memberikan contoh begini ya. Ini umpamanya Hajar Aswad, ketika selesai memulai mutar mengelilingi, kemudian dari rukun Yamani ya, dari rukun Yamani ini kemudian membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana. Setelah selesai, oh mohon maaf, di sini sih. Kemudian di sini ada maqam Ibrahim. Isya ya. Pas ya. Monggo azan dulu. Kita lanjutkan ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tadi kita jelaskan tentang Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Dalam hadis yang bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad ini ketika menunaikan sholat 2 rakaat selepas tawaf.
Jadi selepas tawaf kita menuju ke makom Ibrahim. Ini umpamanya Ka'bah, di sini ada makom Ibrahim, gitu kan? Kemudian kita datang ke sini, mendekat ke makom Ibrahim seraya membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makom Ibrahim ini tempat di mana Nabi Ibrahim berpijak ketika membangun Ka'bah. Lu jaraknya kok jauh, Ustaz? Iya, dipindah di masa Khalifah Umar. Kenapa? Termasuk dibiarkan oleh Rasulullah SAW di masa sebelum, pada saat Rasulullah ke sana. Kata Rasulullah kepada Ibunda Aisyah, kalau seandainya laukana qaumuki haditha ahdin bil Islam, kalau seandainya kaummu yang baru saja masuk Islam ini betul-betul memahami, labanaitul Ka'bata ala qawaidi Ibrahim, saya akan bangun Ka'bah sebagaimana dulu Nabi Ibrahim membangunnya. Nah, kemudian ketika otomatis di sini antara makam Ibrahim itu kan otomatis dekat. Lah Umar berijtihad untuk kemudian mengundurkan sedikit sehingga di sini menjadi rutenya tawaf. Meskipun boleh melewati makam Ibrahim. Lah, ijtihad Umar ini tidak ada masalah. Ya, karena Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina min ba'di. Jadi di sini ketika selesai mendekat, kemudian salat di belakang makam Ibrahim, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul wallahu ahad. Kemudian berdoa menghadap, kalau memungkinkan untuk dekat dengan tempat-tempat mustajab yang di sini nih. Apa namanya? Di sini Nabi Ibrahim itu ketika doa menempelkan, ya, menempelkan anggota tubuhnya, yang kemudian karena di sininya ada Hajar Aswad, antara Hajar Aswad dengan ke arah Hajar Ismail itu adalah tempat-tempat yang mustajab. Saya sedang lupa namanya itu istilahnya. Multazam, betul. Di multazam ini mendekat, menempelkan tubuhnya berdoa. Itu Nabi Ibrahim. Termasuk di situ Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatna. Termasuk berdoa Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Ini yang pertama. Kapan melaksanakan? Ya ketika jenengan tawaf. Mudah-mudahan nanti Januari itu sudah mulai bisa berangkat, ya, berangkat menunaikan ibadah umroh. Kalau belum, ya direncanakan. Enggak, direncanakan ya disimpan, menyimpan gitu. Minimal sudah, karena semuanya dimulai dari mimpi. Gitu. Mimpi dulu. Dalam? Oh iya. Jangan coba Yusuf menjadi penguasa, Nabi Yusuf itu kan mimpi. Gitu. Rasulullah SAW melaksanakan Fathu Makkah sebelumnya mimpi. Laqad sadaqallahu sadaqa, surat Al-Ahqaf itu. Sadaqallahu ru'yallati subhanallah, surat laqad sadaqa rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram. Jadi mimpi dulu. Okay. Mimpi sudah di Ka'bah, mimpi ke Mekah. Saya dulu sebelum ke Madinah mimpi dulu. Mimpi ketika tidur, mimpi sudah sampai di Madinah. Ternyata 96 sudah di Madinah. Tapi mimpinya tahun 92. Jadi 4 tahun, Mbak. Mimpi dulu. Jadi monggo jenengan mimpi dulu. Ya. Enggak apa-apa kan?
Kalau tidak kan mimpi, dan berarti sudah ada hasrat dan keinginan. Dimulai dengan nabung. Kalau mimpi itu repot, nabung, menyisihkan. Yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad dilakukan oleh Rasul sebagai bacaan 2 rakaat sebelum pelaksanaan salat subuh. Yang kata Rasulullah, rakaatail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik dari BMW, lebih baik dari Alphard, gitu kan? Keutamaannya di sisi Allah. Kalau kendaraan ya enak Alphard. Antara Alphard dan Xenia yang apa yang bedakan? Ketika di jalannya geron jalan, ketika jalannya ini, kalau sama-sama halus sama Pak, tidak terasa. Tapi coba kalau bergelonjak, nah itu baru enaknya Alphard. Boleh juga doa Allahumma rzuqna Alphard, nah itu boleh. Ya kan, kita apalagi jenengan mau puasa tadi, buka puasa, yang belum punya rumah Allahumma rzuqna baitan, boleh Allahumma rzuqna Alphard gitu, atau Allahumma rzuqna Innova. Yeah. Jadi qul ya ayyuhal kafirun dan qul wallahu ahad itu ayat yang selalu dibaca oleh Rasul ketika sholat 2 rakaat qabliyah subuh itu. Karena itu diistilahkan rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan, karena memang yang dibaca ini, Pak. Kemudian yang ketiga, ini babnya petunjuk Rasul, at-tahyi ahlin naum. Jadi Rasulullah membaca qul ya ayyuhal kafirun yang diistilahkan dengan rub'ul Quran, 1/4 Al-Quran, dan membaca qul huwallahu ahad kapan? Ketika persiapan untuk tidur, berwudu terlebih dahulu, kemudian membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad? Idza akhadta madja'aka, jika engkau mau menuju ke tempat peraduanmu, minal lail, berarti tidurnya malam, bukan tidur siang. Faqra qul ya ayyuhal kafirun, bacalah qul ya ayyuhal kafirun, fa innaha bara'atum minasyirki. Jadi ketika kita hendak tidur membaca ini, berarti kita sudah menyatakan diri terbebas dari segala macam bentuk syirik. Kalau begitu aman wafatnya. Ini Pak. Jadi bara'atum fa innaha bara'atum minasyirki. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui keutamaan dan maqasid, kita coba cermati di sini. Qul ya ayyuhal kafirun, ini perintah Allah kepada Rasul. Wahai orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Apa itu? Minal authan wal asnam, saya tidak akan menyembah segala macam jenis sesembahan selain Allah, meskipun ini dari kalangan orang-orang saleh. Latta, Uzza, Manat itu adalah orang-orang saleh di masa Nabiullah Nuh alaihissalam. Kemudian dibuatlah untuk mengingat perjuangannya, dibuat patung. Selesai. Lama kelamaan kemudian dijadikan sarana untuk memohon melalui patung ini. Ketika dikatakan, kenapa kamu menyembah mereka? Mereka menjawab, mana buduhum, kami tidak menyembah mereka kecuali illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitu.
Jadi ini kayak pernyataan, saya tidak akan beribadah menyembah apa yang kalian sembah wahai orang-orang musyrikin dari kalangan minal authani wal asnam. Wala antum abiduna, ini berarti al-an, sekarang, masa itu, berarti masa kita juga. Saya tidak akan menyembah sekarang wahai orang-orang yang kafir apa yang kalian sembah. Wala antum, kalian pun tidak akan mengibadahi apa yang aku sembah. Fil madhi, masa lalu, atau masa sekarang, masa kini, ya. Wala ana abidum ma abattum, aku pun tidak akan beribadah apa yang telah kalian ibadahi. Wala antum abiduna ma a'bud, kalian pun tidak. Coba jenengan cermati ya Ibu sekalian, di sini pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Artinya fi'il mudhari' itu berlaku sekarang dan akan. Wahai orang-orang kafir, aku orang muslim tidak akan beribadah mengibadahi apa yang kamu sembah saat ini dan yang akan datang. Wala antum, nah di sini Bapak Ibu sekalian pakai susunan kalau dalam bahasa Arab namanya jumlah ismiyah. Karena dimulai dari dhamir antum, artinya kalian. Jadi jumlah ismiyah dhamir ini sebagai mubtada, abidun khabar. Berarti aku tidak menyembah apa yang kalian sembah hari ini dan akan datang, dan ketetapan itu berlaku sampai seterusnya. Begitu ya. Karena itu di sini saya mengatakan yang disampaikan oleh Imam Bukhari, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud fil madhi wa fil mustaqbal. Jadi masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang. Begitu itu penjelasannya. Kemudian di sini lakum dinukum wali yadin. Kata Imam Bukhari rahimahullah, untuk kalian orang-orang kufar Quraisy saat itu, ya, dan yang mengikuti jejak mereka, bagi kalian ibadah kalian, dan untukku dinul Islam, untukku agama Islam. Begitu. Sehingga di sini dikatakan sebentar, la asluku, kenapa itu? La asluku wa wala aqtadi biha wa inna ma'abudullah ala wajhi alladhi yuhibbuhu. Jadi lakum dinukum di sini sekali lagi untuk kalian orang-orang kufar Quraisy dan yang mengikuti jejak kalian, konsep ibadah kalian, dan untukku yaitu dinul Islam, ya. Karena itu kalian jangan mengikuti dan kalian tidak akan mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dalam beribadah kepadanya. Sebab apa? Iyattabi'una illa dhann, karena mereka mengikuti hawa nafsu, wa matahwal anfus. Karena itu kalimat lakum dinukum ini menegaskan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jadi kalimat lakum dinukum ini menguatkan bahwa makna kalimat, kata saya kutip aja, walihada
kana kalimatul Islam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ma'buda bihaqqin illallah wa la tariqa ilaihi. Nah, jadi ada penjelasan la ma'buda bihaqqin illallah, ya, kemudian wala tariqa ilaihi ghairullah. Jadi la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, dan tidak ada jalan untuk mendekat kepada Allah kecuali beribadah kepada ghairu ibadatillah. Jadi tidak ada jalan untuk mendekat kepada Allah kecuali beribadah kepada Allah, ya. Jadi karena itu Ibu sekalian, ini mengingatkan kita bahwa kekuatan ibadah kita inilah yang harus kita tingkatkan. Jadi kualitas ibadah kita harus kita tingkatkan, kualitas pemahaman kita tingkatkan, kualitas cinta kita kepada Rasulullah pun juga harus kita tingkatkan. Jadi tidak hanya mengenal sejarahnya, tetapi juga mulai menerapkan seluruh seruan-seruan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada jalan menuju Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah kecuali beribadah kepada Allah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Karena itu menjadi kewajiban kita adalah menjaga dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Barangkali itu nggih Bapak Ibu sekalian, surat Al-Kafirun, ya. 5 ayat. Ayat ini kita pendek, ya. Monggo mulai malam ini menjaga tawaf mimpi dulu, ya, berkomitmen, kemudian rakaatail fajri, 2 rakaat sebelum subuh, dan kemudian membaca ini sebelum tidur sebagai bentuk bara'ah minasy syirik, berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, Allah mendaftarkan, menggolongkan kita termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan kita kemudian dimasukkan dalam barisan orang-orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan mudah-mudahan ini semua menjadi pengantar kita untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik, memperoleh husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.